Baiklah, terima kasih Suster Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti aksi nyata dari saya. Ini diseminasi aksi nyata budaya positif. Saya Benartus Malalu SPD dari SMP Santo Fransiskus Pandan, CGP, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tapanuli Tengah. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SMP Santo Fransiskus Pandan. Tujuan pembelajaran, tujuan brainstorming adalah untuk memecahkan masalah, memunculkan inovasi atau ide baru, memperjelas atau mewujudkan ide-ide abstrak, menyederhanakan ide-ide yang terlalu besar atau sulit dicapai, mendorong kreativitas, dan melatih diri untuk berpikir kritis. Konsep utama budaya positif ada 4. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, keyakinan kelas. Yang ketiga, posisi kontrol. Dan yang keempat, restitusi. Mari kita lihat yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Konsep disiplin positif pertama kali diperkenalkan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Menurutnya, disiplin positif menjadi syarat utama untuk mewujudkan kemerdekaan di bidang pendidikan. Mengutip situs Kemendikbud, disiplin positif adalah kedisiplinan yang berasal dari dalam diri, self-disiplin, peserta didik tanpa dipengaruhi oleh hukuman maupun hadiah. Perilaku self-disiplin dapat membuat seseorang menggali potensi terbaiknya untuk mencapai tujuan mulia yang dihargai dan bermakna. Tujuan dari disiplin positif adalah membentuk individu yang mampu menguasai diri dan bertanggung jawab atas perilaku maupun tindakan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Budaya positif di sekolah yaitu lingkungan positif yang sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang baik, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Guru sebagai pendidik diharapkan mampu sebagai penuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Petani tidak dapat memaksa agar jagung tumbuh menjadi padi. Begitupun dengan pendidik. Pendidik hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Nilai-nilai kebajikan universal dalam dunia pendidikan dapat diartikan sebagai standar, ukuran, atau norma yang kebaikan yang disepakati bersama oleh lembaga atau institusi pendidikan. Kesepakatan tersebut berlaku universal untuk setiap orang yang berada di lingkungan lembaga atau institusi tersebut tanpa memandang suku, agama, ras, atau latar belakang sosial. Nilai-nilai kebajikan universal ini nilai-nilai kebajikan universal ini dibatasi sampai di profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Baik Bapak Ibu, sedikit saya jelaskan mengenai nilai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa guru itu adalah sebagai penuntun. Penuntun berarti mengarahkan, menuntun, mengajari anak itu sesuai dengan kodratnya. Tadi diibaratkan
Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan guru itu ibaratkan sebagai seorang petani yang menanam padi, jangan diharapkan tumbuhnya jagung. Jadi kita pun selama ini kadang kita sadari kalau kita mengajar, apa yang kita katakan, apa yang kita ketahui harus diketahui oleh anak-anak. Nah, sementara Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan kita hanya mengarahkan, menuntun biar terjadi pembelajaran yang berbahagia di dalam ruangan kelas. Nah, ketika kita tidak merasa tidak tercapai tujuan pembelajaran kita itu, maka banyak langkah-langkah yang harus kita perbuat, seperti mengubah metode pembelajaran di kelas, apalagi yang sekarang yang diharapkan berdiferensiasi, pengelompokan siswa berdasarkan bakat ataupun kemampuan siswa itu, begitu. Nah, dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, maka anak-anak itu belajar di kelas itu berbahagia, tidak lagi takut, tidak lagi dipaksa. Sementara kodrat dia, contohnya tidak di bagian eksakta, kita paksakan ke sana, sehingga ketika belajar dengan guru-guru yang eksakta, dia tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam kelas, melainkan malas belajar. Jadi diharapkan kita hanyalah sebagai penuntun. Jangan kita harapkan, kalau itu bukan kodrat dia, jangan kita paksakan. Kita hanya mengarahkan. Kalaupun tidak tercapai tujuan pembelajaran, kita disuruh mengubah metode cara pembelajaran kita. Apalagi dengan adanya media sosial sekarang, banyak sekali guru itu diharapkan bisa membuat anak-anak itu materi pelajaran itu bisa dibuat menjadi TikTok, menjadi lagu dari pelajaran itu. Pokoknya bagaimana dia mengetahui pelajaran itu, memahami pelajaran itu, tetapi dia berbahagia dalam mempelajarinya. Lalu nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang telah ditentukan oleh suatu instansi. Dengan kurikulum sekarang, maka dari disiplin positif itu yang diharapkan adalah nilai kebajikan universal, terwujudnya siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Yang kedua, keyakinan kelas. Untuk mendapatkan budaya positif di sekolah itu ada ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Keyakinan kelas merupakan hasil kesepakatan curah pendapat setiap warga kelas, bukan peraturan yang ditetapkan oleh guru. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Adapun cara membuat keyakinan kelas yaitu yang pertama, siswa menulis keyakinan yang diinginkan. Yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis. Yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang paling penting. Yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Yang kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas dengan seluruh warga kelas. Baik Bapak Ibu, ini keyakinan kelas. Tadi dikatakan di situ bahwa keyakinan kelas ini adalah hasil kesepakatan bersama. Seluruh warga yang ada di kelas itu membuat kesepakatan. Apa saja kesepakatan yang ada ataupun yang akan kita buat di kelas kita ini contohnya, maka diajak seluruh siswa itu merundingkan bersama, membuat bersama apa-apa saja yang menjadi kesepakatan di dalam kelas itu. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan membuat video. Ini video yang sudah saya buat, saya rekam di kelas 92, dan mohon maaf nanti kalau ada yang kurang. Ini contoh pembuatan kesepakatan kelas kami di kelas 92. Tapi karena pesertanya banyak yang sibuk, saya ambil sebagian dari 91.
92. Bagaimana? Ada semua? Hadir. Baiklah. Nah, kelas 92, sebelum kita mulai pelajaran kita lakukan dulu apa yang menjadi kesepakatan kelas di kelas kita ini. Kita kesepakatan kan? Apa itu kesepakatan? Bukan, maksud apa? Apa pengertian kesepakatan? Contoh ya, si Andrea sama Brandon, siapa si Java ya? Sepakat pulang sekolah nanti kita jajan di kantin. Begitu contohnya. Apa yang sepakat? Janji. Apa lagi? Kasih diskusi. Apa lagi? Keputusan bersama. Kalau dikatakan sepakat, kalau ada yang tidak setia dengan kesepakatan itu, maka akan timbul yang pertama sakit hati, ya kan? Akan timbul emosi, marah, begitu. Artinya ada konsekuensi, ada dampak kalau tidak menyepakati kesepakatan ini. Nah, sekarang kita buat dulu di kelas kita ini. Belum Bapak adalah wali sekalian, kita buat dulu kesepakatan di kelas kita ini. Apa yang menjadi kesepakatan yang harus kita ikuti, yang harus kita laksanakan di kelas kita ini. Oke? Baik. Kita buat dulu yang menjadi kesepakatan kelas kita ya. Oke, ini sudah Bapak buat ini Bapak tulis kesepakatan di kelas. Sekarang ini kesepakatan bukan keputusannya adalah sama Bapak, bukan. Artinya bukan Bapak yang menentukan. Coba pikirkan kalian dulu apa yang menjadi kesepakatan di kelas kita ini. Satu-satu tuliskan di papan tulis. Ayo, siapa bisa? Iya, kalau iya, ayo. Tuliskan di sini contoh ya. Buat ini satu tulis, nanti tulis lagi. Ayo. Apa lagi ya? Dilarang membuli. Yang lain pikirkan ya. Dilarang membuli, jangan selalu dia. Ayo yang lain, ini ada dua, ada lagi sebelum kita. Ayo, apa lagi? Ya, Jessica. Apa Jess? Berpakaian rapi. Oke. Begitu pun boleh ya. Ini. Ayo, siapa lagi? Ya Citra. Apa Citra? Hadir tepat waktu, itu bagus sekali ya. Hadir tepat waktu. Iya, datang tepat. Ada lagi? Ayo. Ya, ini apa nak? Dilarang mencuri. Paling ada CCTV kan kita kan. Kalau mencuri ketahuan, harus dipanggil orang tua, langsung lebih, iya kan? Iya. Dilarang mencuri. Apa lagi? Ya. April. Apa bang? Menjaga kebersihan. Iya. Tulis. Apa lagi? Iya. Dilarang berbicara kotor. Betul sekali. Nah. Apa lagi? Coba pikirkan dulu. Apa yang menjadi kesepakatan di kelas kita ini? Menjaga kebersihan, dilarang berbicara atau kata kotor ya, berbicara kotor. Apa lagi? Ayo.
Apalagi? Iya, yang ini. Dilarang contek. Kasihan duluan dia. Dilarang contek ya. Apalagi? Iya, Dennis. Apa nak? Menghormati. Menghormati guru. Apalagi? Wah, itu kan maju nggak apa-apa. Ayo, Brandon, Indah, nanti dukung temannya. Nah, usaha maju. Apa? Apalagi? Ayo. Tanya lu. Contoh, seringkali ini terlempar ke sana, ini terlempar ke sana. Nah, ini begini apa namanya itu? Ayo. Apalagi ayo. Ini kan dilarang mencontek, menjaga kebersihan, dilarang membuli, menghormati guru, datang tepat waktu, dilarang mencuri, berpakaian rapi, dilarang berbicara kotor. Apa lagi? Habis. Ada lagi? Ya. Dilarang membuang sampah sembarangan. Ada tadi di sini. Tidak bersih. Iya, sekali ya. Tapi sudah ada tidak bersih sama itu ya. Apalagi? Ya. Dilarang meminjam barang teman. Maka simpan barang-barangmu. Iya kan? Dilarang meminjam barang teman. Apalagi? Ya. Dilarang menyebut nama orang tua. Ada di sini dulu ya? Oke. Dilarang menyebut nama orang tua. Berarti sering tulis seperti itu ya? Dan saya tulis begini ya. Ya dong, sering menyebut nama orang tua. Nah, dilarang. Ada lagi? Ya. Dilarang mengerjakan PR di sekolah itu ya. Nah, dilarang mengerjakan PR di sekolah. Berarti sering mengerjakan PR di sekolah. Dilarang mengerjakan PR di sekolah. Namanya PR, pekerjaan dulu. Nah, itu. Apa lagi? Ya. Dilarang memukul-mukul ya. Oke, bagus. Oke, jangan ribut ya. Ada ribut. Gak ada ya. Jangan ribut saja lah. Karena kalau dipukul-pukul ribut kan? Iya, dilarang ribut. Apa lagi? Ada lagi? Habis. Baik, kalau sudah nak, coba kita ada berapa ini? Kita buat poin-poinnya ya. Ada berapa yang menjadi kesepakatan di kelas kita? Kelas 92. Kita buat ini yang pertama dari atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sambil bacaan ya, ada 12 ya. Coba kita lihat nomor 1. Nomor 1 sama-sama kita. Apa nomor 1? Dilarang mencontek. Yang kedua? Menjaga kebersihan. Yang ketiga? Dilarang membuli. Yang keempat? Menghormati guru. Yang kelima? Jangan tepat waktu. Yang keenam? Dilarang meminjam barang teman. Yang ketujuh? Dilarang mencuri. Kedelapan? Dilarang mengerjakan PR di sekolah. Yang kesembilan? Pakaian rapi. 10. Dilarang berbicara kotor. 11. Dilarang ribut. 12. Dilarang
berbentuk print-out atau itu seperti poster ini, ya, akan kita tempelkan di kelas kita ini. Nah, ini adalah kesepakatan, sudah. Nah, jadi siapa? Ini tidak boleh diapa, tidak boleh dilarang. Ini perjanjian kita ya di kelas ini ya. Kalau ini saja pun terwujud, maka kamu adalah sudah anak-anak yang luar biasa. Ya, dari yang 12 ini apa yang sering terjadi di kelas kita? Menyebut nama orang tua. Nah, Bapak harap kalau sudah kita buat kesepakatan kelas, jangan lagi seperti itu ya. Nah, makanya tadi Bapak katakan bahwa kesepakatan kelas ini apabila kita tidak memindahkannya, tidak melaksanakannya dengan baik, ya, maka nanti akan ada konsekuensi yang diberikan, ya kan? Akan ada konsekuensi yang diberikan. Nah, karena efek dari semua ini adalah ini, kalau kamu langgar ini maka karakter hubungan akan berkurang, tidak akan kembali seperti itu, ya. Apa yang sekarang ini yang sering dijelaskan? Apa? Berbicara kotor ya. Kalau maksud berdua, ini kesepakatan sepakat kita, ya. Yang 12 poin ini sepakat kita. Apa konsekuensi yang kalau bilang dari ini? Masuk logika. Ya Pak? Gimana 10.000? Dia tidak lagi kaya kita seperti kita. Jangan. Seperti itu ya. Apa konsekuensinya tadi? Kalau kita melanggar ini, masuk bulan B berarti yang sekali. Masuk bulan B sekali 2 kali, 3 kali masuk orang dulu. Nah, jadi harapan Bapak ya, harapan Bapak kita yang membuat kesepakatan ini. Kalau yang membuat kesepakatan ini, maka lakukanlah ini, ikutilah ini dengan baik, ya. Kalau kamu ikuti dengan baik, saya harapkan karakter kamu akan baik, ya. Akhlak kamu akan baik, ya kan? Kalau selama ini orang sebenarnya ini seringkali mencuri, silap mata bilang dompet, silap mata bilang bensin. Itu berarti ada sifat atau penyakit mencuri dalam hatinya. Jadi kalau kita sudah tidak laksanakan ini, maka karaktermu dibentuk menjadi anak yang tidak mencuri, ya kan? Kalau selama ini kamu berbicara kotor, ya kan? Begitu, gue takut. Sibukkan apa lagi, ya kan? Kalau kamu seperti itu paling baik, ya. Nanti kamu kebiasaan di rumah seperti itu, di lingkungan seperti itu, kalau ada yang kecil ditiru, nah itu, maka kamu penyebar, ya kan? Penyebar virus-virus lagi di rumah. Jadi kalau kamu biasakan seperti ini di sekolah, dari kotor lagi, lalu di rumah pun kalau ada yang seperti itu kamu lakukan, maka itu perlahan-lahan akan menimpa, ya kan? Akan menimpa. Tapi kalau kamu lakukan di rumah, di lingkungan, ada di sekitar rumahmu, diikuti agama nanti. Ini bagaimana si KD itu disingkat yang kotor. Kata Belanda ya kan, anak aku tak kotor karena dia masih bebas suci. Tapi kalau ada di sekitar tetangga itu yang sering kotor, kata kamu menjadi minat, ya kan? Kamu tidur, kamu nasihat tidak baik. Agak mahal dari sekolah seperti ini, ya kan? Apalagi yang ketiga yang sering meminjam barang teman. Sebenarnya mengapa meminjam? Karena butuh, ya kan? Karena butuh dia akan diminjam. Dia butuh tapi tidak berusaha dia sendiri. Apa itu yang sudah dilarang ke sekolah kita? Tidak sekolah diberikan. Kalau ujian pun mau kedengaran suaranya, lempar pinjam. Pak, sudah Paknya. Pak, ada Pak itu. Pertama,
bagaimana tumpah, kotor. Bagaimana kalau kena mata? Iya kan? Kotor. Iya kan? Rusak, bahaya. Jadi dilarang meminjam barang rumah. Ada satu lagi. Apa itu? Dilarang menggunakan penggaris besi. Ada kejadian seperti itu. Main-main, ya kan? Nah, itu sudut besi itu pas siku-sikunya itu tajam itu. Main-main, bikinkannya harus buka. Tercorek apa yang kulitnya ini juga berdarah. Ya, ini tidak enak juga. Jadi yang transparan kita lihat. Ya, tuh. Jadi kalau kami bawa itu, hati-hati menggunakannya. Karena itu sampai yang 50 cm bisa lihat, ya. Ya, itu berbahaya. Nah, jadi itulah yang paling sering terjadi di kelas kita ya. Iya, ya. Maka dari itu laksanakanlah, ikutilah, patuhilah apa yang menjadi kesepakatan kita di kelas kita ini. Bapak sangat yakin kalau kamu mengikuti kesepakatan di kelas kita ini, maka kelas kita ini kelas terbebas di sekolah kita ini. Iya kan? Kita untuk kita. Ya, tadi harapan Bapak, kamu mengikuti kesepakatan di kelas kita ini dengan baik. Ya, untuk kamu tulis ini nanti Bapak buat kayak negara out, tuliskan nanti menempelkan di kelas kita ini. Oke? Ada pertanyaan mengenai kesepakatan ini? Atau Pak, saya kan lupa kali tambahkan lain ini, itu boleh? Ada? Ada? Lagi? Ada? Baiklah, kalau tidak ada lagi mengenai kesepakatan di kelas kita ini, Bapak harap kita tak melaksanakannya dengan baik. Oke? Terima kasih sudah mau bekerjasama, sudah mau mengeluarkan idenya, pendapatnya, ya. Apa yang menjadi kesepakatan di kelas kita ini. Demikian, terima kasih. Kita lanjutkan terlebih. Baik Bapak Ibu, itu tadi sebuah cuplikan video yang kami lakukan di kelas 92 mengenai kesepakatan kelas. Namun itu masih bahasa siswa. Nah, itu semua sesuai dengan menggunakan bahasa yang lebih indah lagi. Kata tidak dan dilarang itu diganti, ya. Diganti. Jadi ini sudah kami perindah kata-katanya dan sudah kami lengkapkan di kelas 92 yang menjadi kesepakatan kelas kami. Baik Bapak Ibu, saya berikan dulu satu atau dua mengenai tanggapan tadi mengenai kesepakatan kelas yang diadakan oleh kelas 92 biar tidak Pak Deba dulu. Silakan menanggapi Pak, bagaimana tadi. Tapi yang positifnya Pak, nanti yang negatifnya dicicikkan saja. Mengenai kesepakatan kelas tadi Pak, intinya bahwa kesepakatan kelas itu lebih dekat ke diri siswa itu dibandingkan dengan peraturan. Karena kadang peraturan itu ada kita memberontak dengan peraturan itu sehingga kita melarang. Ini karena kesepakatan kelas, maka siswa itu yang membuat dan harus lebih ditekuni, begitu Pak. Silakan Pak. Pakai mic Pak. Pendek Pak, biar semangat. Baik, sejauh tadi yang dibuat di sana mengenai restitusi atau kesepakatan kelas, kalau menurut kami itu adalah unsur-unsur positif di dalam suatu kelompok ajar atau
bergabung di dalam suatu kelompok untuk menyepakati suatu kesepakatan bersama untuk dilaksanakan bersama. Kenapa kami katakan seperti itu? Kalau memang dari kita, untuk kita, dan oleh kita, maka apapun sama-sama kita ikut bersama. Berat atau ringan, kalau sudah disepakati bersama, berarti itu keputusan. Jadi sejauh dari yang ditayangkan oleh anak-anak tadi yang sudah dibuat, dilarang menyebut nama orang tua, itu juga unsur positif. Karena menurut adat yang berlaku di daerah kita itu masih tabu menyebutkan nama orang tua. Itu sisi positifnya. Mungkin di daerah lain harus disebut nama orang tua. Lalu dilarang mencuri, memang betul. Cakap kotor dan lain-lain. Jadi kalau kami menanggapi itu sangat bagus. Bagus sekali kesepakatan itu yang dibuat untuk dilaksanakan bersama. Karena itu merupakan tidak keputusan satu pihak, melainkan keputusan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Kaibaho. Ada lagi yang mau menanggapi Ibu sebelum nanti tanggapan terakhir dari Suster Kepala Sekolah? Ada Ibu Rai? Suster lah menanggapi terakhir. Ya, selamat Pak. The best. Saya sendiri melihat bahwa apa yang dilakukan di kelas oleh Pak Manado luar biasa. Diajak anak untuk menentukan, menyepakati apa yang harus dilakukan atau dilaksanakan bersama. Dan menurut kami itu hal positif. Ini memang tadi akan digunakan bahasa tidak itu tadi dialihkan menjadi bukan kata-kata negasi tetapi yang positif. Luar biasa, menurut saya memang sudah dekat dalam diri anak. Hal-hal yang dialami oleh anak setiap hari, oleh siswa sendiri, apa yang menjadi pengalaman mereka, dan saya pikir juga kita bersama memahami itu, sepakat bahwa apa yang mereka ungkapkan itu tadi yang mereka tidak sukai. Misalnya menyebut nama orang tua teman, sebenarnya itu ya, menyebut nama orang tua teman. Dia sendiri tidak suka kalau nama orang tuanya disebut oleh orang lain. Dan itu tadi, budaya kita tidak boleh demikian. Maka apa yang dilakukan oleh Pak Manado ini menurut saya luar biasa, sehingga anak bisa diajak berpikir dan melakukan sesuatu secara bersama-sama. Maka lanjutkan, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih kepada Suster Kepala Sekolah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan bagian berikut. Yang ketiga yaitu posisi kontrol. Di sini ada posisi kontrol, nanti ada dia yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita lihat dulu di sini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman dalam pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Tujuan utama hukuman adalah untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan melalui tindakan yang mungkin tidak menyenangkan bagi siswa. Contoh hukuman bisa berupa penugasan tambahan, penundaan hak-hak tertentu seperti waktu bermain, atau tindakan disiplin seperti detensi. Hukuman cenderung bersifat retributif, menekankan pada penegakan aturan dan memberikan efek jerah. Sedangkan konsekuensi
adalah hasil atau akibat dari perilaku siswa yang dapat menjadi tanpa campur tangan guru. Konsekuensi dalam pendidikan lebih bersifat logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa. Misalnya, jika seorang siswa tidak menyelesaikan tugasnya, konsekuensi logisnya adalah dia tidak siap untuk ujian atau tidak mendapatkan nilai yang baik. Konsekuensi membantu siswa memahami hubungan sebab akibat antara tindakan mereka dan hasil yang dihasilkan, serta mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab dan atas perilakunya. Restitusi dalam pendidikan adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Restitusi berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab, serta mendorong siswa untuk membuat amends atau memperbaiki situasi. Contohnya, jika seorang siswa merusak properti sekolah, restitusi bisa berupa tindakan memperbaiki atau mengganti barang yang rusak atau melakukan layanan yang bermanfaat bagi komunitas sekolah. Restitusi membantu siswa belajar mengenai konsekuensi sosial dan moral dari tindakan mereka, serta mengembangkan empati dan kesadaran sosial. Baik, Bapak Ibu, di sini ada posisi kontrol. Kurang jelas ya. Ada di situ motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Lalu Bapak Ibu di situ ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, kontrol diri. Ada penghukum, ada pembuat orang bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau dan ada sebagai manajer. Ini dalam menghadapi masalah siswa. Guru berbuat ketika menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Lalu pembuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Lalu di situ perilaku kontrol positif sebagai teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Lalu pemantau menghitung dan mengukur, lalu manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik, Bapak Ibu saya jelaskan sedikit. Ini tadi posisi kontrol ini ada yang pertama tadi adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang dimaksud dalam posisi kontrol ini ada ini guru berbuat, guru berkata dan hasilnya. Ya, tadi yang berbuat itu ada penghukum. Penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Lalu membuat orang merasa bersalah. Itu tadi kalau kita tadi melakukan hal itu, yang itu adalah berupa hukuman. Lalu membuat siswa merasa bersalah, berceramah dan menunjukkan kekecewaan mendalam kepada siswa. Lalu identitas berhasil atau sukses, perilaku kontrol positif sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, pemantau menghitung dan mengukur, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lalu di sini itu tadi guru berbuat, guru berkata. Sebagai penghukum, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, maka saya akan menamparmu, membuat kamu berdiri, mengeluarkanmu dari ruangan kelas. Lalu di sini perilaku kontrol negatifnya, guru berkata, kamu sudah mengecewakan bapak, kamu sudah mengecewakan ibu. Lalu di situ identitas berhasil atau sukses, perilaku kontrol positif sebagai teman, lakukan untuk bapak atau ibu. Ya, sudah nanti bapak ibu bantu bereskan kalau siswa bermasalah. Lalu sebagai pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamulah memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Itu Bapak Ibu. Tadi ada di sini guru berbuat dan guru berkata. Ada sebagai penghukum, ada sebagai membuat siswa itu menjadi merasa bersalah
Ketika kita menghardik-hardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, maka itu adalah berupa hukuman. Lalu ketika kita berceramah, menunjukkan atau kekecewaan mendalam terhadap diri kita, maka itu membuat siswa itu merasa bersalah. Lalu kalau kita berkata, kamu tidak melakukannya, maka kamu akan keluar dari ruangan kelas. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, bawa keluarkan dari ruangan kelas. Itu adalah berupa hukuman atau penghukum. Namun kalau kita mengatakan, kamu sudah mengecewakan bapak, kamu tidak mengerjakan PR, itu adalah membuat siswa merasa bersalah. Yang hasilnya nanti, karena kita sebagai penghukum memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Lalu kalau kita membuat dia merasa bersalah, maka hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Lalu kalau kita sebagai teman, hasilnya ketergantungan. Sebagai pembantu, menyesuaikan bila diawasi, dan sebagai manajer menguatkan watak atau karakter. Baik Bapak Ibu, mengenai ini, posisi kontrol ini, ketika siswa bermasalah, ini sudah ada juga nanti videonya. Ketika siswa bermasalah, kita katakan masalahnya adalah menyontek atau mengganggu teman. Kalau kita sebagai penghukum, maka dampak yang ada sesuai dengan restitusi yang ada ini, maka siswa itu akan menjadi takut sama kita dan yang lainnya. Tetapi apabila kita sebagai tadi di sini pembuat bersalah, maka siswa itu akan merasa bersalah dan akan cepat memperbaikinya. Berikut saya buat cuplikan video juga, Bapak Ibu. Ada 2 kasus. Silakan masuk lah, masuk. Silakan dulu. Krisman, kamu tahu kenapa Bapak panggil kamu kemari? Saya tahu Pak. Apa yang kamu lakukan dengan kita? Saya sedang melakukan tugas. Kenapa kamu melakukan hal itu? Saya iseng saja Pak, ingin mencari saya. Krisman, apakah kamu tahu dengan mencederai dia, mengusili dia, membuat dia emosi sehingga dia mengucapkan kata-kata kotor kan? Apakah ada masalah denganmu? Iya Pak, saya tidak sengaja. Saya ingin bertanya saja Pak. Baiklah Krisman, Bapak memanggil kamu ke sini bukan untuk mencari masalah lagi. Bapak mau menyelesaikan masalah, ya kan? Bapak tahu kamu berbahagia ketika kamu mencederai dia, dari dia, nanti dia terkejut, ya kan? Nanti tiba-tiba bergerak spontan. Kamu bahagia pasti kalau melihat citra seperti itu kan? Sekarang perhatikan dulu ini Bapak. Sekarang mari kita ingat dulu kembali di kelas kita ini. Kita sudah membuat kesepakatan kelas, ya kan? Apa saja dari kesepakatan kelas kita itu yang sudah kita bicarakan bersama itu yang dulu kamu lakukan? Bersikap baik sama teman, menghargai sama teman. Iya, coba ulang sekali ya. Menghargai sama teman, bersikap baik terhadap sesama, dan menghormati sesama. Betul, Bapak bangga. Kamu mengingat kesepakatan kita dengan mendetail. Lalu Bapak tanya dulu, apakah di dalam mengganggu teman itu merupakan menghargai teman? Tidak Pak. Kamu ingin menjadi seperti apa dalam kelas itu? Saya ingin menjadi orang baik Pak dan menghargai teman. Ingin menjadi orang baik dan menghargai teman. Iya. Oke, baiklah. Lalu sekarang Bapak mau bertanya, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu dengan Citra?
saya akan menambah kewajiban dan menjadi teman-teman yang lain. Bagus. Tapi kalau nanti besok-besok kamu lari-lari bagaimana? Saya bersedia Pak bisa. Baiklah, semangat. Bapak bangga sama kamu. Sekarang kamu jumpai Fitra dan minta maaf kepadanya ya. Baiklah Pak, terima kasih Pak. Setelah saya minta maaf Citra, saya berikan yang lain dan ya Citra. Isabel, apakah kamu tahu mengapa Bapak panggil kamu kemana? Tidak ya? Nah, begini, tahu pas kita ulang IPA itu, Bapak perhatikan kamu memang tadi ada kamu ya? Iya kan? Oke. Bapak mau bertanya, boleh Bapak tahu mengapa Isabel memilih jawaban teman? Oh, begitu. Tidak apa-apa. Bapak juga pernah SMP kok seperti kamu ya. Bapak juga pernah melakukan hal tersebut dulu waktu sekolah. Tapi, apakah Isabel tahu cara mendapatkan nilai yang bagus? Bagaimana? Belajar sebelum? Iya, belajar sebelum kelas. Apakah Isabel ingat kesepakatan kelas kita kemarin di kelas? Apa itu? Kita harus jujur dalam mengerjakan itu sendiri. Iya, rupanya masih kamu ingat. Lalu Bapak tanya, apakah dengan metode itu Isabel adalah anak yang jujur? Nah, setelah ini, apakah Isabel mau yang lagi nanti kalau ada ujian? Tuh. Oke lah, terima kasih ya Isabel. Harapan Bapak Isabel menjadi anak yang jujur, anak yang baik. Belajar sebelum ujian, terus belajar biar mendapatkan nilai yang bagus. Ya, iya sama-sama. Baik, Bapak Ibu, tinggal ini yang terakhir. Bagian keempat, tadi segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berarti mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya salah. Contoh kata-kata yang bisa diterapkan dalam menstabilkan identitas adalah tidak apa-apa berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan ini. Contoh kasus, seorang siswa yang selalu membolos sekolah, guru mendorong siswa untuk berefleksi, untuk menyadari bahwa tindakannya salah dan membawa konsekuensi atau tidak naik kelas, tidak mendapat pelajaran, lalu membantu siswa memperbaiki kesalahannya tersebut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah adalah upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Contoh kalimat yang dapat diterapkan dalam tahapan ini adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan semua ini. Contoh kasus, pada siswa yang sering terlambat ke sekolah, guru menanyakan alasannya. Bisa jadi anak itu tinggal jauh dari rumah, tidak punya kendaraan, atau membantu orang tuanya. Guru lalu bersama-sama dengan siswa mencari solusi atas permasalahan tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan artinya mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Contoh kalimat yang diterapkan dalam tahapan ini, apa nilai-nilai yang telah disepakati di sekolah? Contoh kasus, pada siswa yang suka melanggar tata tertib,
guru dapat membantunya berefleksi dan mengingat kembali nilai-nilai di sekolah, serta membantunya berefleksi apa yang ingin dicapai, akan seperti apa dia di masa yang akan datang. Baik, Bapak Ibu, ini segitiga institusi ya. Ini kita diajak, kalau pasti namanya guru, namanya di sekolah, menghadapi siswa yang bermasalah. Nah, ini tadi kita disuruh untuk langkah yang 3 ini, ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya ini semua adalah memang ada videonya. Setelah tadi saya panggil si Krisman dan si Isabel itu, ada juga videonya, tapi mohon maaf tidak ada di sini. Saya videokan bagaimana tanggapanmu kalau Pak Guru melakukan hal itu ketika kamu sudah bersalah kepada teman. Spontan jawaban Isabel, saya menjadi tidak takut sama Bapak, dan saya sangat merasa bersalah ketika saya menyontek, katanya. Dan dari situ, oh rupanya Bapak ini sangat mencintai saya, sangat menyayangi saya, maka saya akan belajar lebih baik lagi biar saya tidak menyontek lagi saat ulangan harian. Begitu. Intinya tadi, saya panggil juga Krisman, bagaimana perasaanmu kalau ketika kamu berbuat seperti itu, Krisman? Lalu Bapak panggil untuk menyelesaikan masalahmu itu. Yang paling utama dikatakan adalah, saya jadi tidak takut sama Bapak. Saya merasa bahwa Bapak adalah orang tua dekat saya, teman saya, sahabat saya di sekolah ini. Jadi inilah yang ditekankan kepada kita, bagaimana menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Masih semangat? Masih semangat? Baik, masih ada waktu kita sekitar 10 menit lagi, karena memang harus ada 1 jam. Di sini saya akan bagikan kertas 5 menit, dan tadi sudah ada contoh video, bisa kita lakukan. Ada 2 di sini antara siswa dan guru. Nanti akan saya bagikan contoh suster dengan suster, ada nanti sebagai guru, ada sebagai siswa bermasalah. Apa tindakan suster terhadap siswa ini? Dan praktekkan ke depan begitu suster. Hanya ada 3 kasus. Terima kasih. Di situ yang pertama, kasus 1 menyontek. Saat ulangan harian bahasa Inggris di sekolah, seorang siswa bernama Bunga menyontek jawaban temannya bernama Farhan. Sontak melihat hal tersebut, Farhan melaporkannya kepada guru bahasa Inggrisnya, yaitu Pak Dahlan. Ini menangani kasus ini, ibaratkan nanti 2 orang, contohnya Pak Dahlan, Bunga, begitu. Bagaimana menanamkan nilai-nilai yang tadi ketika kita menghadapi siswa seperti ini? Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Lalu kasus kedua, mengganggu teman. Ari adalah siswa kelas 9 di SMP Harapan. Saat istirahat pertama, Cici sedang duduk di bawah pohon di depan kelasnya. Tiba-tiba Ari datang mengganggu Cici dengan melemparkan botol minumnya yang masih berisi kepada Cici, sehingga Cici basah. Mengalami hal tersebut, Cici menangis dan melaporkannya kepada wali kelasnya, yaitu Ibu Maya. Kasus ketiga, terlambat datang ke sekolah. Saat bel sekolah berbunyi, tandanya seluruh siswa masuk ke dalam ruangan kelas masing-masing dan jam pelajaran pertama dimulai. Saat itu Ibu Siti sebagai guru piket melihat Stephen berlari mendekati Ibu Siti, sementara pelajaran di kelas sudah berlangsung selama 10 menit. Bagaimana di sini kita membuat posisi kita sebagai guru dan ada sebagai siswa. Lalu nanti ada yang sebagai pengamat. Kita lakukan dulu contoh Ibu Sirait sebagai Ibu Maya. Yang terlambat adalah Ari tadi yang Steven, Ibu Stevi, karena mirip Steven, Stevi. Lalu bagaimana tanggapan Ibu? Kalau yang selama ini contoh, memang terlambat saja kerjaan kayak ini, kan begitu. Mohon maaf lah dulu ya. Kadang kita spontan begitu. Begitu datang anak-anak, memang tiap hari terlambat. Bosan saja melihat tukang begitu, kalau kakak-kakak saja yang terlambat. Atau sini, kutip itu. Jadi harapan nilai-nilai positif biar bertumbuh dengan bagus,
Tadi sudah ada contoh-contoh biar kita semakin dekat kepada anak itu sehingga terciptalah pembelajaran atau di sekolah ini antara guru dan siswa itu berbahagia. Itu tujuannya. Ketikkan ke depan. Saya mana? Besar dari dua. Biar kami lihat. Bukan di depan kelas ini kan Pak? Memang begitu? Iya. Selamat pagi, Nak. Kamu tahu kenapa kamu Ibu panggil? Apa kira-kira itu alasan Ibu panggil kamu? Kamu merasa nggak? Iya, apa itu, Nak? Oh iya, bagus. Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira menurut kamu mencopet itu bagus nggak? Tidak ya. Lalu kenapa kamu lakukan? Oh, tapi kan itu ulangan hariannya sudah kita umumkan jauh-jauh hari. Berarti kamu sudah tahu jadwal kita ulangan hari ini. Lalu kamu tidak persiapan, ya? Nah, begini ya, Nak Farhan. Kalau kita mencontek itu sama artinya kita mencuri ya, itu sama artinya kita mencuri sesuatu yang bukan kewajiban kita, begitu, bukan hak kita. Kamu ambil secara diam-diam. Iya. Jadi bagaimana perasaanmu setelah kamu melakukan itu? Apa kamu merasa bersalah? Bersalah ya, karena ibu tahu kamu anak yang pintar, Nak. Sebenarnya ibu yakin kamu bisa kalau kamu persiapan tadi dari rumah atau kemarin. Tetapi kamu lakukan, toh juga kamu lakukan mencontek tadi. Tadi tidak ibu tegur kamu di kelas, ibu lihat kamu diam-diam mencontek seperti itu. Memang dalam pikiran ibu ada apa dengan Nak Farhan ini, dengan siswa ibu yang baik ini? Kenapa dia bisa mencontek ya hari ini, begitu ya? Jadi Farhan, harapan ibu Nak untuk hari-hari berikutnya, kalau misalnya sudah ibu katakan kita akan mengadakan ulangan, baiknya sebelum hari bukan kemarin saja kamu persiapan, ya. Alangkah baiknya jauh-jauh
Jadi kalau ada misalnya halangan kemarin, jadi tidak mengganggu ya nak. Iya. Bukan ibu ingin memojokkan, tidak ya. Ibu pun dulu pelajarnya siswa, tidak langsung jadi ibu guru ibu. Ibu pun dulu pernah mencontek, tetapi ternyata ibu menyadari bahwa mencontek itu tidak baik. Enak, kamu tidak kecewakan ibu panggil? Tidak. Oke, biar kamu tetap semangat dan kamu dapat merubah diri kamu untuk hari-hari berikutnya. Oke, kita sepakat? Oke, salam dulu ibu. Oke nak, mari silahkan kamu boleh kembali ke kelasmu. Kelompok kedua, Pak Rebaw dengan Pak Sinaga. Terserah yang mana kasusnya Pak. Tapi jangan dibuat seperti Jangan seperti apa adanya ya. ini. Terserah. Situasi di dalam kelas. Ini kan piket ini. Situasinya bapak panggil dia. Iya, yang datang menghampiri saya. Iya, bapak buat apa panggilan seperti aku tadi karena dia terlambat. Nanti kan gini, kan terlambat tadi si siaran itu. Lalu dengan bapak ini lalu bapak bawa dan dulu entah kemana, gitu langsung. Berarti saya bukan di piket kan itu makanya. Kita kan bukan sutradara. Bisa ulang-ulang. Ulang. Action. Udah dari sana, Pak. Siapa lagi Ada Mas Dede, maaf Pak, saya terlambat Pak. Siapa tadi namanya? Stephen, kalau boleh saya tahu, tinggal kita di mana, Stephen? Tinggalmu di mana? Di Tanah Bulan Pak. Di Utara Bolon. Dari Utara Bolon itu kira-kira berapa jam, berapa kilometer dari sekolah kita? 10 km. Oh, 10 kilometer. Jadi kalau kamu datang dari rumah mau ke sekolah, kau naik kereta atau jalan kaki atau naik bus? Oh, bangun biasanya jam berapa? Jam 6:30. Nah, terima kasih ya. Berarti agak jauh sedikit kan, itu kan jauh dekat dari sini ke Utara Bolon. Nah, saya tidak menghukum kamu, tapi saya mengarahkan kamu. Kalau kamu mau sekolah, ingat tujuan pertamamu adalah sekolah dan belajar. Untuk itu, karena rumahmu jauh dari Utara Bolon ke sini, percepat bangun supaya dapat bus atau dapat transport. Karena Bapak tahu dari sana ke sini itu memakan transport. Oleh karena itu nak, ya namamu saya tulis ini anakku ya, sebagai terlambat, tapi besok jangan ulangi lagi anakku. Iya, jangan ulang. Mudah-mudahan besok kamu tidak lagi namamu ada tertulis di buku piket terlambat. Terima kasih. Oke, hari ini. Oke, hari ini kamu boleh masuk kelas. Saya nggak lagi. Minggu ini yang sudah terlambat, mohon diizinkan masuk kelas.
Nanti kan aku tanya, kalau Pak siapa dulu? Iya. Jadi kasih tahu nanti alasannya. Kenapa kau saya cici dengan main-main karena cantiknya dia, nggak mau dia uang tapi bersih loh, nggak mau. Jadi kalau dibilang nanti yang kutolaknya ditanya, Boleh. Ini cari solusi penyelesaian. Jadi kesepakatan kelas apa yang kau bawa itu tidak bermanfaat. Dari mana itu saya? Ya posisi itu posisinya dia menunggu di ruangan, Pak. Aku duduk. Iya, Bapak kan masuk ke ruangan ini lah. Yang namanya tadi. Dah. Hari. Apa ini? Hari kering. Silakan masuk. Sehat Ari? Sehat, Bu. Iya, bagus, sehat. Tadi Ari tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Iya, Bu, sudah tahu. Saya Ya, coba. Ari Ibu panggil karena apa? Coba. Tadi sudah tahu katanya. Coba diungkapkan. Karena apa? tadi Pak Cici. Kalau tadi memang Cici sudah mengatakan kepada Ibu kamu melempar Cici dengan air hingga dia basah. Coba berikan alasanmu kenapa kamu melempar Cici padahal dia itu kan cantik. Iya, Bu, tapi malu aku bilang, Bu. Iya, kita melakukan sesuatu itu pasti ada alasan dan kita akan mencari solusi apa permasalahan jalan permasalahan. Janganlah, Bu. Malu aku. Mana itu? Nah, itu harus diselesaikan karena Cici nanti akan merasa dia itu tidak dihargai, dia akan merasa tidak nyaman di sekolah ini. Kamu pun akan seperti itu. Kamu akan merasa bersalah bila bertemu dengan Cici karena dia sudah membuat dia menangis. Tapi Ibu nggak marah, bukan? Tidak. Semua anak pasti, semua orang pasti membuat kesalahan. Nah, siapa orang yang tidak berbuat salah? Tinggal bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu agar berjalan dengan baik. Coba. Benar ya, Bu. Tapi jangan dibilang-bilang, Bu. Iya. Cici itu kan orangnya kan agak meter lah. Saya senang sama dia. Oke. Oh, berarti ini bersangkut paut dengan perasaan ya? Hanya perasaan. Iya. Jadi begini ya. Tadi Cici sudah datang, kamu sudah mengakui, padahal kamu tidak bermaksud untuk menyakiti Cici. Jadi agar Cici nanti tidak merasa disakiti, kamu pun tidak merasa enggan bertemu dengan Cici, kita menyelesaikan masalah ini. Kalau masalah perasaan itu, tunggu dulu sampai kamu pikirkan, sampai kamu nanti agak lebih besar. Menyukai itu tidak apa-apa, cukup dari jauh saja ya anaknya. Nanti setelah besar baru ya. Nanti setelah ini kamu meminta maaf kepada Cici bahwa kamu tidak sengaja. Jadi kesepakatan kelas yang sudah kamu langgar itu kesepakatan kelas apa itu sebenarnya yang sudah kamu langgar di situ? Menurutmu? Iya, mengusik teman, mengganggu teman, mengganggu kenyamanan kan ya? Ya kan sayang kan? Jadi harus diluruskan. Kita harus memperbaiki ini. Jadi ibu tanya dulu, apa hal yang bisa kamu lakukan memperbaiki hubunganmu dengan Cici? Coba. Bagaimana? Maksud ibu hubungannya, maksudnya agar Cici itu tidak merasa istilahnya merasa kecil ketika kamu menyiram dia tadi dengan air, agar dia berjumpa dengan kamu, tidak, agar kamu dengan dia tidak punya masalah. Kamu kan jadi merasa bersalah juga kepada Cici kan? Iya. Coba. Supaya sederhana,
Pak, kita pulang minta maaf saja. Iya, kamu akan meminta maaf nanti karena nanti kamu harus meminta maaf kepada Cici. Katakan berarti itu bukan kesengajaan, itu hanya bermain-main saja. Janji karena? Iya. Jadi kalau begitu kamu boleh kembali ke kelasmu, belajar dengan baik ya anaknya. Oke. Baik, Bapak Ibu, itu tadi sudah ada 3 kasus ya, 3 kelompok yang tampil di depan. Bagaimana menghadapi siswa ketika siswa dalam bermasalah. Kita sebagai guru, tujuan utama adalah menciptakan kebahagiaan di sekolah agar guru dan siswa itu semakin dekat dan mereka belajar bahagia, bukan takut lagi. Itulah yang bisa saya sampaikan, saya bagikan kepada kita semua di sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat-sehat dan dapat melaksanakannya, khususnya di sekolah kita yang kita cintai ini di SMP Fransiskus. Terima kasih, Horas.